Selamat pagi hadirin yang saya hormati, Bapak Dodo Lantang selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Kredibilitas Melalui Seni Berbicara. Jadi di era informasi saat ini, kemampuan berbicara bukan hanya soal menyampaikan pesan. Lebih dari itu, berbicara adalah alat untuk membangun kepercayaan. Kredibilitaslah yang membuat pendengar mau mendengarkan, mempercayai, dan akhirnya bertindak. Tanpa kredibilitas, ide terbaik sekalipun bisa saja runtuh dalam kelemahan kata-kata. Oleh karena itu, seni berbicara yang efektif harus menjadi prioritas bagi siapapun yang ingin mempengaruhi orang lain. Ada 3 pilar utama yang akan saya bahas kali ini untuk membangun kredibilitas melalui berbicara, yaitu etika dan integritas, kompetensi dan persiapan, serta penyampaian yang meyakinkan. Yang pertama, etika dan integritas. Kredibilitas berakar pada kejujuran, yang dimana seorang pembicara yang jujur akan selalu lebih dipercaya ketimbang yang tampak manipulatif. Integritas juga muncul ketika kata-kata kita konsisten dengan tindakan kita. Saat menyampaikan fakta, jangan menutupi kelemahan. Saat mengakui kesalahan, lakukanlah dengan lapang dada. Ketulusan seperti ini menumbuhkan rasa aman pada pendengar dan membangun reputasi jangka panjang. Yang kedua, kompetensi dan persiapan. Tanpa pengetahuan yang kuat tentang materi, pidato hanya akan terdengar klise. Persiapan yang matang mencakup riset, memverifikasi data, menyusun alur logis, dan menyiapkan contoh konkret. Ingat kaidah yang sederhana, logos, argumen yang logis, ethos, bukti diri sebagai sumber terpercaya, dan pathos, kemampuan menyentuh emosi pendengar. Ketiga elemen ini harus berjalan beriringan sehingga menghasilkan data yang akurat dan referensi yang jelas yang menunjukkan bahwa pembicara memahami topiknya. Ini meningkatkan juga kredibilitas secara signifikan. Nah, yang ketiga, itu penyampaian yang meyakinkan, yang bermaksud untuk memberitahu cara kita menyampaikan sama pentingnya dengan apa yang kita sampaikan. Beberapa aspek teknis juga yang perlu diperhatikan itu ada 5. Yang pertama, bahasa tubuh, yaitu berarti postur terbuka, kontak mata yang wajar, dan gerak tangan yang mendukung poin bicara akan memperkuat pesan. Hindari gestur yang menimbulkan kesan gugup atau tidak tulus. Yang kedua, vokal, kejelasan artikulasi, pengaturan tempo, dan naik turunnya intonasi membuat pidato hidup dan mudah diikuti. Nada juga jangan monoton yang bisa cenderung membuat pendengar kehilangan minat dan kepercayaan. Yang ketiga, bahasa. Gunakanlah bahasa yang tepat untuk audiens. Hindari jargon berlebihan bila audiens umum, dan gunakanlah istilah spesifik bila berbicara kepada profesional. Pilihlah kata yang sederhana namun bermakna. Yang keempat itu kisah atau storytelling. Jadi cerita singkat yang relevan yang membuat argumen menjadi konkret dan mudah diingat ketika pendengar merasa terhubung dengan emosional dan mereka lebih mudah mempercayai pembicara. Yang terakhir itu ada keterbukaan terhadap pertanyaan. Menjawab pertanyaan dengan tenang dan jujur memperlihatkan bahwa pembicara siap diuji sehingga menambah poin kredibilitas itu sendiri. Selain 3 pilar tersebut, ada beberapa juga kebiasaan praktis yang dapat membantu membangun kredibilitas secara konsisten. Yang pertama, rutin meminta umpan balik, yang berarti pembicara berkembang adalah pembicara yang mau mendengar. Yang kedua, konsistensi dalam menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun melalui tulisan dan tindakan sehari-hari. Yang ketiga, mengutip sumber saat menyampaikan data yang di mana menyebutkan asal informasi secara singkat agar pendengar tahu bahwa Anda tidak membuat klaim kosong.
Dan terakhir, berlatih dengan sengaja. Itu dimaksudkan untuk rekam diri, evaluasi, perbaiki sehingga menghasilkan kualitas vokal dan bahasa tubuh meningkatnya dengan latihan. Hadirin yang saya hormati, membangun kredibilitas bukan terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil dari sikap bertanggung jawab, persiapan, dan komitmen untuk terus belajar. Kredibilitas memberi kita juga kekuatan untuk memimpin, untuk menginspirasi, dan untuk mendorong perubahan positif. Ketika kita berbicara dengan integritas dan kompetensi, orang akan mendengarkan. Dan ketika mereka mendengarkan, kata-kata kita memiliki kesempatan untuk mengubah dunia kecil di sekitar kita. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pesan sederhana. Jadilah pembicara yang dapat dipercaya, bukan hanya karena kata-katanya, melainkan karena konsistensi antara kata, karya, dan karakter. Mulailah dari hal kecil. Persiapkan pidato dengan baik, ucapkan kebenaran, dan latih cara penyampaian Anda. Kredibilitas yang Anda bangun hari ini akan menjadi modal utama dalam perjalanan hidup dan karir Anda ke depan. Terima kasih perhatiannya atas Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat segera dipraktikkan di kemudian hari. Jadi sekian dari pidato saya. Terima kasih.